Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Fawaid Rosyadi dari BKI 1 NIM 042. Nama saya Muhammad Rizkon Putra Yusufa NIM 044. Hai, saya Sylviana Nisa Putri NIM 002 dari BKI 1. Halo, nama saya Intan Miftahul Jannah NIM 025 dari BKI 1. Hai, aku Fenty NIM 29 dari BKI 1. Halo, nama saya Sukma Putri Prameswari NIM 036 dari BKI 1. Halo, nama saya Selawati Malika Lubis NIM 046 dari BKI 1. Oke, sebelum ke pembahasan selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu retorika. Retorika berasal dari bahasa Inggris yaitu retorik yang bersumber dari bahasa Latin retorika yang berarti ilmu berbicara. Aristoteles menegaskan bahwa retorika adalah ilmu yang kedudukannya setara dengan ilmu lainnya. Oke, selanjutnya itu ada beberapa pendapat mengenai pengertian retorika. Yang pertama yaitu menurut Korax, yang mana retorika adalah kemampuan melakukan pidato di depan umum. Yang kedua yaitu menurut Plato, yang mana retorika adalah merebut jiwa manusia melalui tutur kata. Yang ketiga yaitu menurut kaum sofis, yang mana retorika merupakan sebagai alat untuk memenangkan suatu kasus. Empat yaitu menurut debat. Retorika merupakan seni untuk mengeduksi pihak lain dengan tutur. Yang kelima yaitu menurut Bishop Whitley mengatakan retorika sebagai masalah bahasa. Keenam yaitu menurut Jalaluddin Rahmat yang memiliki dua definisi, yaitu definisi sempit dan definisi luas. Yang pertama yaitu definisi luas, yang mana mempelajari cara mengatur tutur kata. Yang kedua itu pengertian secara sempit, yang mana mempelajari tentang prinsip-prinsip penyusunan, persiapan, penyampaian pidato. Yang ketujuh yaitu menurut Nakjoh dan Junasi Sunatjoh, yang mana retorika mengidentikan public speaking, yaitu komunikasi antara komunikator berhadapan langsung dengan massa. Yang kedelapan yaitu menurut Rokomi, yang mana retorika adalah keterampilan berbicara di depan umum atau disebut dengan public speaking. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang bentuk-bentuk retorika. Bentuk-bentuk retorika itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada model monologika. Monologika itu berarti sebuah wacana tunggal, searah dan oratoratif. Bentuknya seperti pidato, sambutan-sambutan, puisi, kampanye, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada dialogika. Dialogika itu merupakan seni berbicara secara dialog, di mana terdapat dua orang atau lebih yang berpartisipasi dalam sebuah pembicaraan. Dialogika sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu spesialis dan generalis. Dialogika spesialis itu merupakan pembicaraan antara dua orang sampai 4 orang saja dalam kelompok kecil. Sedangkan dialogika generalis itu merupakan pembicaraan yang melibatkan banyak orang. Contohnya seperti konferensi, wawancara, diskusi, seminar, debat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada teknik berbicara. Teknik berbicara itu sangat penting dalam retorika, karena dalam teknik berbicara ini mengarahkan terhadap proses bernafas atau teknik bernafas, teknik berucap, teknik bina suara, teknik bercerita dan berbicara, yang dimana konteks ini sangat penting dalam berretorika. Selanjutnya ada 3 jenis retorika menurut Aristoteles. Yang pertama yaitu retorika pengarahan. Retorika pengarahan ini biasanya dipakai untuk menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari topik yang dituturkan. Contohnya seperti saya berretorika kepada mahasiswa yang sudah lulus. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ini merupakan awal yang baik. Jika kemarin Anda tidak mulai melawan rasa malas untuk menyelesaikan studi Anda ini, mungkin saja hari ini gelar yang diimpikan tidak akan disematkan di belakang nama Anda, serta
Anda sendiri, yaitu melanjutkan pendidikan atau bekerja sesuai dengan ilmu yang Anda miliki. Yang kedua yaitu ada retorika penghakiman. Retorika penghakiman di sini biasanya digunakan untuk menghakimi hal-hal yang terjadi. Tutur katanya biasanya berupa untuk sebuah pembelaan, namun tidak jarang juga untuk menghakimi sesuatu. Contohnya seperti pengaruh globalisasi semakin mengancam keberlangsungan warisan budaya lokal dan langkah-langkah perlu diambil untuk melindungi serta memprovokasikan keanekaragaman budaya. Pernyataan tersebut mencerminkan penilaian terhadap dampak globalisasi pada keberagaman budaya dan mengajukan argumen untuk tindakannya yang lebih proaktif dalam melestarikan warisan budaya lokal. Yang ketiga yaitu ada retorika pengobatan. Retorika ini biasanya digunakan untuk membakar semangat para pendengarnya. Contohnya seperti misalkan saja aksi bela kemanusiaan dari peristiwa di Palestina. Kita memiliki empati yang kuat untuk mendukung saudara-saudara kita di sana. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyusunan retorika. Sebelum melakukan retorika atau berpidato, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu memilih topik dan juga tujuan. Sebelum berpidato, kita harus tahu apa yang akan kita sampaikan dan perilaku seperti apa yang diharapkan dari halayak ramai. Singkatnya, kita memerlukan pokok bahasan atau topik dan juga tujuan. Untuk menemukan topik tersebut, kita bisa dari pengalaman, kemudian hobi, dan juga keterampilan. Nah, setelah memilih topik dan tujuan, yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah memilih kriteria topik yang baik. Kriteria topik yang baik itu yang seperti apa? Yang pertama, harus sesuai dengan latar belakang pembicara. Yang kedua, harus menarik minat pendengar. Dan yang terakhir, harus menarik minat dari pembicara. Yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah merumuskan judul. Jadi setelah menentukan topik dan tujuan, setelah memilih kriteria topik yang baik, yang selanjutnya adalah menentukan atau merumuskan judul. Jadi dalam merumuskan judul yang baik itu ada 3 syarat. Yang pertama, harus relevan. Yang kedua, harus informatif. Dan yang terakhir, harus singkat. Nah, relevan itu apa? Relevan itu harus ada hubungan dengan pokok pembahasan. Kemudian informatif yaitu harus sesuai. Kemudian ada provokatif. Provokatif itu apa sih? Provokatif itu artinya dapat menimbulkan hasrat ingin tahu dari pendengar. Kemudian ada singkat. Singkat itu artinya mudah dipahami kalimatnya, jelas, dan mudah diingat. Yang selanjutnya yaitu yang harus diperhatikan adalah menentukan tujuan. Jadi ada beberapa tujuan yang atau tujuan umumnya yang biasanya dirumuskan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu informatif atau memberitahukan, kemudian ada persuasif atau mempengaruhi, dan juga rekreatif atau menghibur. Tetapi pada kenyataannya pidato tidak melulu tentang informatif, persuasif, dan juga rekreatif. Dan ada pidato informatif, yaitu ditujukan untuk pendengar agar mendapatkan ilmu baru. Kemudian ada pidato persuasif, yaitu agar pendengar mempercayai apa yang sedang disampaikan. Kemudian yang terakhir ada pidato rekreatif, di mana pidato ini paling suka dan cepat terbukti, yaitu untuk menghibur pendengar. Setelah semua hal yang sudah saya jelaskan, ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu mengembangkan bahasan. Apabila Anda sudah menentukan topik, Anda juga memerlukan keterangan penunjang atau supporting point. Nah, supporting point ini digunakan untuk yang pertama, untuk memperjelas uraian. Yang kedua, untuk memperkuat kesan. Kemudian yang ketiga, untuk menambah daya tarik. Dan juga yang terakhir, untuk menambah pengertian.
tahapan penyusunan pidato. Nah, dalam tahapan penyusunan pidato itu ada dua. Yang pertama itu prinsip-prinsip komposisi pidato, dan yang kedua itu memilih kata-kata. Nah, yang pertama saya akan membahas prinsip-prinsip komposisi pidato yang dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada kesatuan atau unity, yaitu komposisi yang baik itu meliputi keutuhan yang meliputi isi, tujuan, dan juga sifat atau mood. Dalam kesatuan isi itu ada satu gagasan yang mendominasi segala uraian. Dalam kesatuan tujuan itu ada 3, tujuan menghibur, tujuan memberitahukan, dan tujuan mempengaruhi. Dan dalam kesatuan sifat pembicara itu misalnya seperti harus serius, informal, formal, anggun, atau bermain-main. Nah, yang kedua itu ada pertautan atau coherence. Pertautan atau coherence sendiri yaitu urutan bagian uraian yang memiliki hubungan satu sama lain. Nah, dalam memelihara pertautan itu ada 3 caranya. Yang pertama itu ungkapan penyambung, yang kedua paralelisme, dan yang ketiga gema. Ungkapan penyambung sendiri itu meliputi satu kata atau lebih dalam merangkai bagian-bagian. Nah, yang kedua itu ada paralelisme. Paralelisme sendiri ialah menjajarkan struktur kalimat yang sejenis atau ungkapan yang sama untuk membentuk pokok pembicaraan. Dan gema sendiri kata atau gagasan yang telah digunakan diulang kembali pada kalimat yang baru. Yang kedua itu menyusun pesan pidato. Nah, menyusun pesan pidato itu ada organisasi pesan yang mengikuti 6 macam urutan, yaitu ada deduktif, induktif, kronologis, logis, spasial, dan juga topikal. Nah, yang pertama itu urutan deduktif. Dimulai dengan menyatakan dulu gagasan utama, kemudian memperjelasnya dengan keterangan penunjang, penyimpulan, dan bukti. Nah, yang kedua ada urutan kronologis, yaitu pesan disusun menurut urutan waktu terjadinya peristiwa. Dan yang ketiga ada urutan logis, yaitu pesan disusun berdasarkan sebab akibat atau akibat sebab. Nah, yang keempat itu ada urutan spasial, pesan disusun menurut tempatnya. Dan yang kelima urutan topikal, yaitu pesan disusun berdasarkan topik pembicaraan. Yang kedua memilih kata-kata, meliputi kata-kata harus jelas. Yang pertama gunakan kata-kata sederhana. 2. Hindari istilah-istilah teknik. 3. Berhemat dalam penggunaan kata. 4. Gunakan istilah yang spesifik atau tertentu. Dan yang kelima, gunakan perulangan atau pernyataan kembali gagasan yang sama dengan kata yang berbeda. Dan yang kedua, kata-kata harus tepat. Yang pertama, hindari kata-kata klise. Kedua, gunakan bahasa pasaran secara hati-hati. Ketiga, hati-hati dalam penggunaan kata-kata pungut atau serapan. Keempat, hindari vulgarisme dan kata-kata yang tidak sopan. Yang kelima, jangan menggunakan penjulukan. Dan yang keenam, jangan menggunakan eufemisme yang berlebihan. Dan yang ketiga, kata-kata harus menarik. Pertama, pilihlah kata-kata yang menyentuh langsung diri halayak. 2. Gunakan kata berona yang dapat melukiskan perasaan atau keadaan. Dan yang ketiga, gunakan bahasa yang figuratif atau bahasa yang dibentuk begitu rupa sehingga menimbulkan kesan yang indah. Dan yang ketiga ada titik berat atau emphasis, yaitu menunjukkan kepada pendengar atau audiens bagian-bagian yang penting yang harus diperhatikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik penyusunan khotbah. Menurut Fitriana Utami Demi, teknik penyusunan khotbah secara garis besar ada 3 model penyampaian. Yang pertama, teknik membaca naskah. Yang kedua, teknik hafalan. Dan yang ketiga adalah teknik spontanitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik penyusunan khotbah. Teknik penyusunan khotbah secara garis besar ada 3 model penyampaian. Yang pertama teknik membaca naskah, yang kedua teknik hafalan, yang ketiga teknik spontanitas. Yang pertama teknik membaca naskah. Teknik membaca naskah ini merupakan tipe atau model yang paling formal. Dan juga teknik ini baik digunakan karena teknik ini bagus untuk menghindari apa yang ingin
dibicarakan keluar dari apa yang ingin disampaikan. Yang selanjutnya teknik hafalan. Teknik hafalan ini merupakan teknik yang paling menguras konsentrasi dan juga energi yang sangat tinggi. Karena dengan teknik ini kita memerlukan ingatan yang kuat. Tetapi jika kita dapat menguasai teknik ini akan sangat baik, karena dengan teknik ini kita bisa melakukan kontak mata dengan audiens yang mendengarkan. Dan yang terakhir teknik spontanitas. Teknik spontanitas ini dilakukan dengan spontan, yaitu dengan langsung ditunjuk oleh orang dan kemudian melakukan khotbah tanpa membaca naskah dan juga tanpa akbar. Sekian dari saya, terima kasih. Dari materi selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik persuasi. Nah, dari teknik persuasi itu ada 8. Seperti yang tertera di sebelah sini. Yang pertama itu ada teknik persuasi secara langsung. Teknik persuasi secara langsung itu teknik imperatif yang contohnya itu ada kata tolong. Contohnya itu seperti tolong ambilkan mukena itu di jemuran. Nah, kemudian yang kedua, teknik persuasi secara tidak langsung itu kalimat non imperatif tanpa kata tolong. Contohnya, berikan handuk itu kepada aku. Gitu. Kemudian yang ketiga itu ada teknik persuasi menggunakan majas. Kemudian yang keempat itu ada teknik persuasi menggunakan referensi atau acuan. Nah, itu seperti penguatan argumen kepada pendengar agar lebih meyakinkan pada pembahasan yang kita sampaikan. Kemudian yang kelima, seperti yang dicontohkan seperti ini. Yang kelima itu ada teknik persuasi menggunakan cerita. Itu seperti kita berkhotbah mengambil tambahan cerita dari cerita Nabi agar ceramah itu lebih menarik. Kemudian yang keenam, teknik persuasi menggunakan analogi. Itu seperti perbandingan antara dua benda dengan benda lainnya. Kemudian yang ketujuh itu ada teknik persuasi menggunakan sebab akibat. Itu seperti contohnya terlalu sibuk dengan dunia sampai lalai pada pendekatan kepada Sang Pencipta mengakibatkan keresahan pada hati. Kemudian yang kedelapan itu ada teknik persuasi menggunakan harapan. Itu seperti contoh kita berdoa atau kita mempunyai harapan. Nah, contohnya itu seperti pada ceramah kali ini saya berharap kalian semua mendapatkan hikmah dan dapat berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik dari saya, terima kasih. Oke, kesimpulan dari pembahasan yang kemarin yaitu mengenai pengertian retorika ialah retorika adalah kepandaian berpidato atau berbicara. Menurut Aristoteles, retorika adalah ilmu yang kedudukannya sejajar dengan ilmu lain. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian retorika, tapi yang paling umum ialah menurut Aristoteles. Terima kasih. Jadi, dalam bentuk-bentuk retorika itu mempunyai gaya dan strategi komunikasi yang unik untuk mencapai tujuan persuasifnya. Jadi kesimpulan dari penyusunan teknik retorika yaitu melibatkan penggunaan bahasa dan juga strategi komunikasi untuk mempengaruhi dan juga meyakinkan audiens. Kesimpulan dapat mencakup pentingnya struktur yang kuat, pemilihan kata-kata yang persuasif, dan juga pemahaman yang mendalam terhadap audiens yang dituju. Retorika juga efektif memadukan logika, emosi, dan juga kredibilitas untuk mencapai tujuan komunikatifnya. Dalam penyusunan pidato, maka saya dapat menyimpulkan bahwasanya dalam komposisi pidato, sebuah pidato harus memiliki isi tujuan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama tujuan menghibur, tujuan mempengaruhi, dan tujuan memberitahukan. Serta dalam penyusunannya harus urut serta menggunakan kata-kata yang jelas, tepat, dan menarik. Dan penyampaian pidato haruslah ada beberapa penekanan suara pada bagian yang dianggap penting bagi pendengar. Kesimpulan dari teknik penyusunan khotbah. Jadi
Jadi secara garis besar ada 3 model penyampaian. Yang pertama teknik membaca naskah, yang kedua teknik hafalan, yang ketiga teknik spontanitas. Teknik yang pertama teknik membaca naskah, teknik ini dilakukan dengan membaca naskah. Jadi sangat baik digunakan karena menghindari apa yang ingin dibacakan oleh yang ingin disampaikan. Yang selanjutnya teknik hafalan, teknik ini memerlukan ingatan yang kuat. Dan yang terakhir teknik spontanitas. Teknik ini dilakukan dengan spontan dengan cara ditunjuk dan tanpa membaca naskah juga tanpa. Terima kasih. Nah, dari beberapa materi yang tadi dapat disimpulkan ada beberapa teknik persuasi. Yang pertama, persuasi secara langsung. Kemudian yang kedua, persuasi secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga, persuasi menggunakan majas, acuan, adopsi, hubungan sebab akibat, dan yang terakhir adalah harapan.